Sayangi untuk memperingati haul yang seorang bunda yang sangat dicintai, kami bagaikan bersaudara. Beliau ini sering berangkat umrah, tidur ke satu ranjang loh. Jadi untuk terbayang anakku. Saya doakan Allah, maafkanlah ya Allah. Ibunda ini setia di bakri Allah, maafkanlah warhamha wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulha wa bassimha lahha wa adkhilna wa iyyaha jannatal firdaus bighairi hisab jannatal firdaus ma'a rasulillah mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allati kana bisri nabi wa nabi bisri suratul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mulai serta anak-anakku sekalian, Nanda, Hida, Yulia, Amel dan adik-adiknya semua, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, mulai dan diberikan oleh Allah kekuatan beribadah untuk menjadi ganti daripada bunda yang insya Allah di samping Rasulullah di sana. Beliau berbahagia dan anak-anak yang tinggal ini hendaklah kuat hatinya, kuat ibadahnya, kuat sabarnya. Karena pahala sabar itu tidak lain kecuali surga. Pahala ibadahnya itulah yang dinanti-nantikan oleh setiap orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ibu-ibu yang berbahagia, ulun akan membacakan manaqib kesukaan almarhumah, yaitu manaqib As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Setiap kali ulun berangkat umrah, biasanya di perjalanan kami bacakan manaqib Ummul Mukminin, beliau senang. Insyaallah ini kita kirimkan pahalanya nakai lawan mama dia kisah. Ibu-ibu, ulun sekali lagi mewakili daripada Nanda sebagaimana sambutan Nanda Amelia tadi. Maukah pihak maaf disini selama hidupnya? Pun ada kehilangan kesalahan, maukah? Mau jangan sama-sama kita. Abi juga makai ada salah-salah. Maafin Allah lah mama dia mewakili keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghimpun beliau dengan Rasulullah, dengan guru kita, dengan para wali-wali Allah di sana dengan kegembiraan yang tiada taranya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pembacaan manaqib ini dengan berkirim surah Al-Fatihah untuk Rasulullah, keluarga Rasulullah, untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala min jami'i awliya wa su'illah khususan ila ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Fatimah Zahra wa ibnaya Syarisan Hasanaini San Hasan wa Husain wa zuriyatul jami' wa usulihim wa furu'ihim yataghashshahu sharrahum wa maghfirah wa yaqni wal maghfirah alaina min barakati khususan ila ruhi ummina Hajjah Safiyah binti Haji Bakri. Ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna wa iyyahum jannatal firdaus ma'a Rasulillah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, khususiyatihim wa karamati ma yahmini bil din wad dunya wal akhirah wa la yamunnu alaina bil afiyati kamilah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa tulul umur fi ta'atillah wa rasul wa hifzil iman wal wafat alaihi arhamar rahimin wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wal ghina anin nas wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam khairul bariyah syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita awali dengan mengucap salam buat menyampaikan salam buat Rasulullah, diikuti dengan salam buat Ummul Mukminin. Ulun baca dulu yang mengiringi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum
ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Safwat Allah. Assalamualaikum ya Abba Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin Sayyidatana Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Assalamualaikum ya Zawjata Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum ya Umma Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum ya Afdala Nisa'il Alamin. Assalamualaikum ya Awwalal Mu'minat. Assalamualaikum ya man tasharrafa bi'ishrati wa suhbati Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum ya man fazat bihidmati Rasuli Rabbil Alamin. Assalamualaikum wa ala man hawlaki wa ala jami'i azwaji wa dhurriyyatihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma anshur nafahati ridwani alaiha wa amidana bil asrar allati awdataha ladaiha. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. As-Sayyidah Khadijah Waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. InsyaAllah saya berbaik semua dikabulkan hajatnya. Saya memohon keluargaan ayah dan ibu Jani beserta anak cucu menantu dipeliharakan oleh Allah, dikabulkan hajatnya dunia akhirat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan Allah senantiasa memberikan dalam keridhaannya, dikabulkan segala hajatnya dunia akhirat. InsyaAllah untuk kita yang hadir, kita juga mohon dengan berkat Ummul Mukminin, insyaallah hajat kita kabulan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Zul Jalal wal Ikram. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Al-Qail, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindukah ibu-ibu untuk ziarah makam Rasulullah? Rindu ya Allah, berkat ketinggian martabat Ummul Mukminin, luaskanlah rezeki Sahibul Bait dan kami hadir di sini sehingga kami bisa ziarah ke makam kekasih daripada Ummul Mukminin Sayyidina wa Habibuna wa Syafi'una qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkat Ummul Mukminin ya ummana, sama-sama Khadijatul Kubra ya ummana, Khadijatul Kubra ya ummana, Khadijatul Kubra. Makbul insyaallah. Kemudian wa azwaju ummahatuhum, seluruh istri Nabi Muhammad itu tergolong min auliya Allah, waliyatullah. Semua istri Nabi itu wali daripada wali Allah Ta'ala. Tiada Nabi kita menikahi seorang perempuan kecuali atas izin daripada Allah Ta'ala. Nabi kadang melakukan sesuatu tindakan, perbuatan kecuali illa wahyu yuha, kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya abah Rasulullah. Amin. Abah dalam beragama Rasulullah.
Wa azwajuhu ummahatuhum, seluruh istri Nabi Muhammad Allah nyatakan mama kita. Senang apa senang bu? Punya mama pemimpin penghulu ahli surga dunia akhirat. Seluruhnya, terlebih lagi yang paling afdal seorang wanita yang bergelar at-tahirah yang disucikan oleh Allah. Dialah As-Sayyidah Khadijatul Kubra bintu Khuwailid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi nabi. Ya Allah, sampaikan salat dan salam kepada kekasih kami, junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairil anam, sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah. Sungguh kata malaikat Jibril, aku telah merentangkan sayapku dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Aku ingin mencari sebaik-baik makhluk yang diciptakan. Apakah surga yang paling baik? Apakah arsy yang paling baik? Apakah lauh mahfuz atau manusiakah malaikatkah? Ternyata semulia-mulia khairil anam, semulia-mulia makhluk, lebih mulia daripada surga, lebih mulia daripada arsy, lebih mulia daripada petala langit dan bumi. Dialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tawassalu bi wa bi ahli baiti. Siapa yang meminta dikabulkan hajat dengan berkat Nabi, sallu ala Nabi, wa bi ahli baiti, berkat anak, istri, cucu, keluarga, kunang alim-alim nang wali-wali, fa innahu la yuraddu mutawassilun bina, niscaya hajatnya kabul. Amin ya rabbal. Nah, kita bertawassul berkat Rasulullah, berkat Ummul Mukminin, berkat anak cucu sirina yang wali-wali besar itu, kita mintakan agar ummi kita Ibu Hajah Safiyah binti Haji Bakri diangkat di samping Ummul Mukminin. Berbahagia di sana di samping kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita baca manaqib ini bertawassul sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Apa arti bertawassul? Mau tahu ibu-ibu? Meminta dengan berkat ketinggian martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu al-qail, Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, khairu nisa'iha Khadijah, sebaik-baik wanita penduduk surga, penduduk dunia dan seluruh patala langit dan bumi, arsy surga, pemimpin wanita, penghulu wanita dunia akhirat, dialah yang bernama Khadijah, pilihan kekasih daripada Rabbul Alamin, istri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nisa'i Khadijah, sebaik-baik wanita kata Nabi adalah Khadijah. Khadijah ini termasuk ahlud darah. Arti ahlud darah itu bila kita dalam kesusahan minta kita, ya Allah berkat Ummul Mukminin, ulun minta ini minta itu, insya Allah kabul. Amin ya Rabbal. Ini namanya ahlud darah. Jadi para wali-wali Allah itu ahlud darah. Apabila kita meminta berkat Datuk Kalampayan, berkat Guru Zumulfur, berkat Sahibul Maulid nampian baca tadi, nah, berkat Sahibul Burdah, berkat Sahibul Dalailul Khairat, ada ditolak kabul aja. Amin ya Rabbal. Itu namanya ahlud darah. Nah kemudian daripada itu wa ayaqni wa ala ali wa sahbihi wa azwajihi tahirin. Demikian pula ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada seluruh anak cucu Rasulullah, seluruh sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, dan seluruh istri Nabi Muhammad at-tahirin yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Khususan Khadijah al-Kubra allati tasyarrafat, mendapat kemuliaan Khadijah ini melebihi seluruh wanita manapun di dunia ini. Kalau aja pian kita pun orang siapa yang paling mulia bebinian di dunia, kalau pian menjawab si Anu, ada kecuali Khadijah. Mendapat kemuliaan As-Sayyidah Khadijah allati tasyarrafat, lantaran tasyarrafat yakni berkeluarga, berkhidmat
dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliaulah orang yang pertama kali diajarkan berwudu. Sidina pemulaan bisa seluruh umat Nabi Muhammad nih, nang dilajari mandi wajib, dilajari sholat. Beliaulah manusia pertama sholat di permukaan bumi dari seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Rasulullah kepada Khadijah ini beliau memanggilnya dengan Al-Kubra. Apa arti Al-Kubra? Wanita yang sangat agung cintanya kepada Allah. Allah pun bersangatan cinta kepada Khadijah, sehingga Nabi kita diperkenankan untuk menikahinya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang perempuan kepercayaan Sayyidah Khadijah bernama Nafisah binti Umayyah. Ujar Nafisah, wahai baginda Al-Amin, mengapakah engkau sampai saat ini belum juga menikah? Ujar Nabi, karena aku tidak mempunyai biaya untuk menafkahi keluarga, belum ada penghasilan. Bagaimana pendapatmu? Ujar Nafisah, kalau ada seorang perempuan yang terkaya di negeri Arab ini dan orangnya sangat suci akhlaknya, sangat baik dan pemurah, berkeinginan untuk menikahi dirimu, siapakah dia? Nabi kita kayak bertakon juga, siapakah dia? Dijawab oleh Nafisah, dialah Khadijah bintu Khuwailid. Datang malaikat Jibril, iya ya malaikat Jibril, Allah Ta'ala menyampaikan, katakan dia. Subhanallah. Jadi Nabi ini ada kayak kita, ada baru rundingan, seorang juga hendak ada sidik. Nunggu Jibril dulu, datangnya malaikat Jibril, Allah menikahkanmu dengan Khadijah. Hanya Nabi ujar Nabi, memang, tapi Nabi ini tidak menyampaikan juga, bahasanya halus banget. Memang Khadijah sangat mulia akhlaknya. Nah, Nabi itu kadang memuji yang lain akhlaknya Khadijah. Dia Khadijah, kata Nabi, sangat mulia akhlaknya, dan dia tidak melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah, ada umpang menyembah patung, ada melakukan acara-acara untuk macam-macam zaman jahiliyah tadi. Memang Nabi Khadijah itu tidak melakukan perbuatan jahiliyah. Maka besarlah harapan saya dan Nafisah sebagai mak jomblang kamu perantaranya, bahwa Nabi kita ini akur aja. Kembalilah Nafisah ke hadapan Khadijah, kata berjawab, tapi jorang layung bersamutkan, kata berjawab. Maka Sayyidah Khadijah melepaskan pakaian sutranya yang sangat mahal, memakaikan kepada Nafisah sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, Sayyidah Khadijah menikah dengan baginda Rasulullah setelah beliau berbisnis ke negeri Syam, membawa harta Khadijah berupa emas murni. Berapa kilo? Belum kali pencatat. Jadi saya Khadijah ini jangan buat kekayaan sidin kan. Amun samakah dikumpulkan nang orang nang ti beratan triliun berataan, kumpulkan hartanya belum separuh daripada hartanya Khadijah. Dan berkat umur mukminin banyak rezekinya kita ditambah juga, dilancarkan rezeki halal juga mudah pula, lancar nyaman. Lalu buat Sayyidah Khadijah ini mengirim baginda Rasulullah ini datang. Khadijah mencari orang kepercayaan untuk membawa dagangan sidin. Kekayaan sidin itu tadi kadada karena kau menyaingi, kecantikannya tiada duanya. Sayyidah Khadijah itu juga dalam sejarah itu ketujuh memakai pakaian yang biru, pakaian biru tua, pakaian hitam itu sidin. Dan dijual sidinnya emas murni lawan perak, lawan sutra yang asli. Yang tahulah alam Baitullah itu harganya tuh di atas 1 miliar. Itu sutra asli. Nah itu kan didagangkan oleh Sayyidah Khadijah, kain sutra yang asli. Jadi orang menyiarkan di televisi itu alam Baitullah tuh lebih dari 1 miliar harganya. Khadijah itu bosnya zaman bahari, jadi bosnya sutra, emas dan perak. Rasulullah berangkat ke negeri Syam didampingi oleh kepercayaan Khadijah yang bernama seorang laki-laki bernama Maisar.
Maisarah menjadi heran karena melihat Rasulullah ini didampingi oleh dua orang laki yang sangat cakep dan bercahaya. Malaikat Mikail, Tuan Jibril mendampingi. Sirin menaikin onta. Bumi ini bagaikan dilipat. Ujar Maisarah, aku mendengar gunung-gunung dan batu-batu dan pasir-pasir bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah di suatu pemberhentian Rasulullah ini buat ada gereja di situ. Orang nang agama Nasrani nang asli nang belum diubah kitab sucinya tuh masih asli. Membaca di dalam kitab Injil itu bahwa Nabi akhir zaman namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Anu bin Hasim bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim akan lahir di tahun Gajah. Jadi orang pendeta-pendeta di mana ibu buat di persinggahan di antara negeri Mekah dan negeri Syam. Sampai ke situ kabilah kiriman Sayyidah Khadijah dibuat naikkan diundang pendeta nih, bila ada orang Arab orang Mekah nih berbisnis disiapkan makanan karena tahun ini orang dimuliakan Tuhan. Sampai saatnya Nabi kita berhenti di situ, Nabi kada mau naik ke gereja, ini ada boleh, ada nang lain-lain dinaikkan. Lalu pendeta ini berkata, aku melihat pohon yang dahulu di depan gerejaku ini, ada pohon yang pohon itu tidak bisa disandari kecuali seorang nabi. Dahulunya Nabi Allah Isa bersandar di situ. Aku melihat pohon itu bersujud ke bumi. Sepertinya ada orang yang belum masuk ke gerejaku ini. Benar ujar Maisarah. Siapa dia? Lelaki terhormat di negeri tanah haram. Dia keturunan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Dialah yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Anu bin Abdi Manaf bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan ujar si pendeta nih nang apilah dagang li makanan di jamunya. Aku hendak mendatangi orang yang duduk di situ. Sakanya didatangi pendeta. Inilah aja pendeta aku nantikan. Inilah wahai Maisarah, aku orang manusia yang aku nantikan. Wahai Maisarah, apakah dia ini ada tanda-tanda merah di matanya? Jadi Nabi itu ada buah tanda-tanda urut merah di matanya. Nampaknya Maisarah dan nyata. Dia ini bukankah yang disebutkan dalam kitab Injil Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Anu bin Anu? Benar adanya. Ujarnya wahai Maisarah, inilah Nabi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk Allah Ta'ala. Wahai kekasih Allah jadinya, wahai Rasul Allah, bolehkah aku mencium keningmu? Boleh aja Nabi. Minta izin hendak mencium tangan Nabi di jenakan. Minta izin hendak mencium telapak kaki Nabi di untungnya pendeta itu mulai mencium telapak kaki Nabi. Wahai kekasih Allah jadinya, sungguh beruntung orang yang beriman kepadamu. Andai aku jenang pendeta ini namanya gue Nasrullah namanya. Seandainya dia pendeta ini aku panjang umur, aku akan mendampingimu dan membela seluruh dari berbagai macam bahaya dan segala macam tantangan yang engkau hadapi. Engkaulah Nabi akhir zaman. Subhanallah. Wahai Maisarah katanya, cepatlah kembali apabila aku berdagang di negeri Syam. Aku takut dia ini dibahayakan. Umur Nabi selawe tahun 25 tahun. Katakan kepada Tuan besar, Tuan putri yang bernama At-Tahirah, Tuan suci yang disucikan. Katakan kepadanya, pesan dari aku, hendaklah dia menikahinya. Karena dia ini akan memiliki istri yang bernama As-Sayyidatul Barakah, wanita yang paling diberkahi oleh Allah yang pernah hadir ke dunia ini. Sudah ada tulisannya bahwa Nabi itu akan menikahi Khadijah, tuan putri yang berkah Allah dilimpahkan atasnya dan dilimpahkan oleh Allah kepada orang-orang yang mencintainya. Cinta kalian lawan Sayyidah Khadijah, Bu. Insya Allah dapat kecintaan Allah. Sampai-sampai Nabi kita bersabda, laqad turziqtu hubbaha fa ana uhibbu ma yuhibbu. Sungguhnya Nabi aku mencintai Khadijah karena Allah, dan aku pun mencintai orang-orang yang mencintai Khadijah. Amin.
Pian tahu lah bu pahala mencintai Sayyidah Khadijah, kita dapat cintanya Rasulullah. Apabila kita dapat cinta Rasulullah, almarhum ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang yang Nabi pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai di dalam kubur di hari kiamat. Amin. Minah umi kita Ibu Haja Sofia berkumpul sudah Ummul Mukminin sini senang banget di sana. Amin ya Rabbal. Karena cintanya yang luar biasa, subhanallah. Ibu-ibu yang ulun muliakan, Rasulullah menyatakan kemuliaan Khadijah. Ujar Nabi khairun nisa'i Khadijah, sebaik-baik wanita dunia akhirat adalah Khadijah. Rawahul Bukhari, hadis Imam Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala imra'atin maghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah menginginkan seperti wanita manapun di dunia ini, ujar Sayyidah Aisyah. Aku tidak pernah cemburu seperti cemburu hatiku dengan Khadijah. Aku ingin seperti Khadijah di hati Rasulullah. Kenapa? Nah, lanjutan hadisnya min kasrati zikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah selalu menyanjung, tidak pernah bosan, selalu menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Jadi kita hari ini nanti baca manaqib Ummul Mukminin, berarti kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Abu Najajat berkata, Nabi menyanjungnya sampai-sampai ujar Sayyidah Aisyah merah bibir sirin tuh ala kaba banyak menyebut Khadijah nangka ini uranya, nangka ini kebaikannya, nangka ini kemantapan imannya, nangka ini ibadahnya. Subhanallah. Lalu ujar Sayyidah Aisyah, aku berucap di hadapan Nabi, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atan illa Khadijah. Wahai Rasulullah, binanya di hati pian tuh kan ada wanita lain kecuali Khadijah. Khadijah tadi pang disanjung baik benar, karena memang beliau wanita yang mulia, yakni dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi datang malaikat Jibril kepada Nabi. Inna Allah yuqri'a Khadijah as-salam. Ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, padahal Allah Ta'ala Tuhan Rabbul Alamin berkirim salam lawan Khadijah. Hebatnya Bu Khadijah, untungnya Sidin. Mudahan kita beruntung batuah berkat Sidin berataan. Allah berkirim salam kepada Khadijah. Seluruh wanita manapun di dunia ini belum ada yang mendapat salam Allah dari kalangan umat Nabi Muhammad kecuali Khadijah. Ini kemuliaan sini. Maka berkatalah Khadijah, faqalat Khadijah, ucap Khadijah. Ujar Nabi wa Khadijah, Allah Ta'ala berkirim salam kepadamu, malaikat Jibril berkirim salam pula kepadamu. Qalat Khadijah, dia berkata, innallaha huwassalam, salam dikembalikan, Allah lah yang bernama As-Salam. Wa ala Jibril salam, sampaikan salam pula buat malaikat Jibril di sini. Wa alaika ya Rasulullah assalam, bagi engkau ya Rasulullah tumpuan keselamatan berada di dalam tanganmu. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bibasyariha bi baitil jannah. Ayat yang Aisyah qalat, Aisyah meriwayatkan hadis ini. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, yakni bibasyarah bi baitin fil jannah. Khadijah ini belum paparakan meninggal dunia boy. Sidin naik ke atas gunung, Rasulullah sedang berkhalwat di Jabal Nur. Seluruh mengatur gunung nang paningginya boy Jabal Nur. Dan ke Jabal Nur berataan ulun bulan tadi ke Jabal Nur juga, nang bulan sebelumnya kan arwah dan mama sekeluargaan gue banyak mana naik haji sekeluargaan jadi dihibang teknis. Jadi Ibu Haja Sofia belum bawa sudah ke Jabal Nur nang bulan berapa bulan? Setahun dah. Januari tadi kerasakan. Jadi sini nang pamulan makan nyari. Jadi di bawah puncak Jabal Nur, ini Jabal Nur di bawah sini diadakan oleh pemerintah Saudi itu apa ngarannya museum. Jadi museum itu dibikin sama kalau di puncak gunung. Ada puncak
Jabal Nur tempat Nabi kita bakal luar. Bagantian kami masukkan ke dalam tempat halwat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulun bila datang ke Makkah bawa kasih tu rata-rata bubuhannya menangis, tapancaran baju mata, melihat langsung buai, berdoa langsung di bawah bukit Jabal Nur dan diciptakan oleh mereka. Kenapa ngarannya benar? Tempat Nabi kita berhalwat dah. Nah miniatur jangan kalau ini persis gue nak ulun ni kan tancak naik di puncak Jabal Nur tuh, jadi diulah persis oleh anunya buatnya tuh persis replika. Nah sama kalau gue kami masukkan bagantian di situ. Nah subhanallah, bahannya gue masuk di museum tuh, diputarakannya film perjuangan Nabi Adam, berabakan baju mata guguran kak ini kan kurang dari berjuang. Setelah itu diputarakannya pula Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa, nah sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi orang nang di Mekah tuh empat tuan ulun gue kamu siap Jabal Nur puja asal di surga di situ tadi jangan kababaikan orang maulah gue dan kasana belah. Nah di Jabal Nur tuh di puncaknya tuh gue Nabi kita berhalwat, datang malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang kepadamu membawakan lauk pauk buka buatmu kau berbuka puasa. Sampaikanlah kepadanya bibasyariha bibaitim fil jannah. Kabarkan kabar gembira kepadanya bibaitim fil jannah bahwa Allah sudah menjamin baginya di masuk surga, sudah disiapkan istananya di dalam surga. Subhanallah. Min kasabin. Ujar Sayyidah Fatimah Al-Zahra, wahai ayahku, apa min kasabin? Daripada mutiara yang berlobang, sedangkan pondasinya emas murni. Dan kita masuk ke istana Sidin Najwa, kita kumpul berapa di sana. Min kasabin, sedangkan pondasi rumahnya itu emas murni, pasir daripada yakut surga. Mudah masuk surga beratahan. Di surga tuh gue kada ada tanah kayak kita nih, kada ada batu, nang ada pasir-pasir daripada yakut, mutiara, berlian asli loh, made in Allah Taala, pondasinya emas. Min kasabin, la sahabah fihi wala nasabah, tidak ada wajana kegaduhan, kada ada kerusuhan di sana, dan tidak ada kepayahan, kada ada lagi buat yang sakit batis. Asal masuk surga, ini rata-rata ada sakit batis, namun sudah 50 ke atas, betul apa betul? Kada ada lagi nang kauyuhan, kada ada lagi nang tinggi darah, macam-macam kada ada. Di sana kita diciptakan Allah kembali seperti seorang gadis yang berusia sekitar 35 tahun. Amin ya Rabbal. Mungkin mencari nini ada di surga kena. Nini kita ba'anum juga. Amin ya Rabbal. Tamaman nikmati dukhul jannah, paling sempurna nikmat Allah apabila kesudahannya kita masuk surga, berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, suatu hari Nabi kita bersabda, ujar Nabi, wahai Aisyah, kesetiaan kepada istri, kan menyebut tadi jantan. Kesetiaan kepada istri itu setengah daripada iman. Jadi ujar Aisyah, wahai Rasulullah, apa pian menyebut wanita yang sudah kadada tunggajua tuh ada gantinya na ulun nang lebih baik merahlah muka Nabi kita. Ada setuju Nabi dengan ucapan itu? La janabi, wallah tidak demi Allah, ma'abdalani Allah tidak pernah memberikan kepadaku ganti istri semulia Khadijah. Ada Nabi wanita semulia Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika orang lain kufur. Dia membenarkan kerasulanku ketika orang lain mendustakannya. Dia Khadijah telah melapangkan hatiku ketika orang menghalangiku. Dia Khadijah memberikan seluruh harta kekayaan untuk tegaknya agama Islam kepadaku. Dialah Khadijah dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku yakni anak keturunanku. Subhanallah. Ringkas kata Khadijah ini kalau diumpamakan dengan wanita di dunia ini, beliau itu adalah
permata berlian yang tiada duanya. Adapun kita bibinya yang lainnya nih bagaikan batu-batu biasa. Subhanallah sihir mutiaranya kina seluruh penduduk sudah rindu hatinya hendak bertemu dengan As-Sayyidah Khadijah, dan mata kita nih diperkenankan bertemu dan melihat kepada Ummul Mukminin As-Sayyidah Khadijah. Ulun hendak memberi amalan mau kapian mamalkan. Dari sahabat pun membanyakkan fotokopinya tadi kenang-kenangan hari ini tahu lah bunda kita yang tercinta ada bunda tabab ada fotokopinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ujar Nabi yang membaca sholawat mukminin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca kaifiyah sholawat ini, maka ujar Nabi dia diberikan pahala sebanyak bilangan orang beriman mulai zaman Nabi Adam sampai akhir masa. Amin. Dapat pahala seluruh Nabi dan Rasul, dapat pahala seluruh orang-orang beriman laki-laki perempuan. Mau kapian mamalakan? Benar-benar pahalanya hari ini dapat memborong kita semuaan pahala. Apabila pun membaca tuntung sembahyang sambung doa. Doa ini apabila kalian baca, Nabi sama engkau dengan bersedekah kepada seluruh anak cucu Nabi Adam dan sama dengan memberikan zakat kepada mereka. Mau kamu melakukan? Nah ini nih bagian doa. Jika ada banyak tadi kesoal membanyakkan. Sambil dibagi, biar sambil mengiringi belah. Mungkin ada cukup yang minta sarapan kena di HP kena. Salambar seorang. Cuma kalau sampai puluh tadi basingnya di fotokopian. Ini salawat dari Rasulullah, kita mendapat pahala sebanyak bilangan orang beriman daripada Nabi Rasul dan wali-walinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala bagaikan menyedekahi seluruh anak cucu Adam, bagaikan berzakat kepada anak cucu Adam, dan Allah berikan pahalanya kepada nama malakan secara rutin dengan surganya Allah. Amin ya Rabbal. Iringi ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa sholli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ulun ijazahkan salawat ini pian sahur. Alhamdulillah kita tak kumpul dan bumi kita ijazah dari bakri bersama Rasulullah, bersama Ummul Mukminin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat Rasulullah, berkat Ummul Mukminin, berkat salawat yang ditinggali oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa sholli alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Insyaallah kabul. Allah tilkan ya bisri Nabi walid Nabi bisri suratil